Mana aja nih sudah ada 24. Nah, sudah ada 24. Dari mana aja nih ayah bunda? Ada Bunda Wahyuningsi, ada Bunda Leni dari Palembang. Nah, ada yang dari Bengkulu, Bunda Fike. Masya Allah. Ada yang lebih jauh lagi? Ada yang jamnya Wita di sini? Ah, dari NTB. Masya Allah, di NTB itu kayaknya sudah malam banget ya Bunda Novia. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada yang dari Kalimantan Selatan juga. Dari Batu Raja, Masya Allah. Terima kasih bunda-bunda yang jamnya juga Wita di sana ya. Mungkin ada yang waktu Indonesia Barat, Wita juga. Nah, terima kasih sudah bisa hadir pada malam hari ini. Nah, Insya Allah malam hari ini ya Bunda, tema kita sangat menarik. Nah, yaitu rahasia menghafal ala jadi hafiz Quran. Nah, jadi program kita itu namanya program jadi hafiz Quran. Nah, di sini ada yang belum ikut programnya atau baru tahu ada program ini. Siapa aja Ayah Bunda? Boleh chat di kolom komentar dan katakan saya. Kayak gitu. Yang belum ikut atau yang baru tahu, ternyata ada program yang namanya program jadi hafiz Quran. Nah, atau sudah ikutan semua nih jadi di program jadi hafiz nih. Oh, Bunda Fike belum belum jadi santri ya Bunda. Nah, Bunda baru hadir berarti nih, Masya Allah. Ada Bunda Fike sini. Jadi Bunda Vika tuh dari Bengkulu ya Bunda ya. Oke, salam kenal Bunda. Masya Allah. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihat. Nah, saya salah satu staf Musyrifah di program Jadi Hafiz Quran. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi tanya jawab, nah di flyer itu kan sudah ada tiga tuh, tiga orang dari santri di program Jadi Hafiz Quran yang akan mengisi atau kita akan talk show bareng. Nah, gitu. Nah, sebelum kita mulai tanya jawab dengan para santri hebat kita. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang program jadi hafiz Quran. Mungkin di sini ada yang belum tahu kan dan siapa siapa Mano, pengasuhnya kayak gitu. Nah, jadi Basri. saya jelaskan sedikit. Nah, program jadi hafiz Quran apa sih itu program jadi hafiz Quran? Nah, jadi program jadi hafiz Quran ini adalah program pembelajaran intensif ya Bunda secara online. Nah, yang dirancang khusus untuk membantu hamba pilihan Allah dalam menghafal Al-Quran, menjadi teman murojaah, menjadi teman belajar. Dan di situ nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Ihsan Septiadi beserta para musyrif dan musyrifahnya yang sudah berpengalaman, insya Allah. Jadi ada tiga ada tiga musyrif dan musyrifahnya di sini ada saya sendiri Anissa Solihat, kemudian ada Ustazah Rinrin dan ada Ustadz Hussein. Nah itu yang akan menjadi teman untuk ayah bunda murojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, memperbaiki bacaan dan lain-lainnya. Kemudian, nah kalau pengasuhnya di sini ada Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh dakwah yang aktif dalam bidang dakwah dan pendidikan Al-Quran. Nah, yang sekarang itu Alhamdulillah sedang Allah amanahkan 5 cabang rumah tahfiz. Dan Ustadz Ihsan ini juga dikenal sebagai penggerak metode MIM. Nah, metode menghafal Al-Quran. MIM menghafal itu mudah dan juga Quranic Happiness yang waktu itu dihadiri kurang lebih 800 peserta dan alhamdulillah sudah keliling dunia. Nah, semoga nanti Ustadz Ihsan bisa berkunjung ke daerah ayah bunda masing-masing. Oke, itu sedikit perkenalan untuk program jadi Hafiz Quran. Nah, jadi untuk ayah bunda yang penasaran dan pengen ikutan boleh banget ya. Yang baru hadir di sini mau mau tanya-tanya nanti boleh ditanya-tanya di chat WA. Oke, selanjutnya. Nah, kita Saya masuk itu nih. mau ke apa tadi? Oh, Bagaimana? oke. Oke, selanjutnya di di flyer itu sudah ada 3 santri kita yang masya Allah luar biasa. Ada Bapak Bunarjo. Apakah sudah hadir? Bapak Bunarjo, ada Bunda Murti,
Kemudian ada Bunda Yarni. Nah, sudah hadir ayah Bunda? Bunda Yarni, Bapak Gunarjo, dan Ibu Murti. Coba kita lihat. Alhamdulillah sudah Ustazah. Ya, Alhamdulillah Bunda Murti sudah. Bapak Gunarjo? Oke, Bapak Gunarjo sepertinya belum hadir ya. Kalau Bunda Yarni, ada Bunda Yarni? Oke, sepertinya belum hadir juga ya. Ya, belum. Bentar. Oke, karena sudah ada Bunda Murti, nah sambil menunggu Bapak Bunarjo dan Bunda Yarni hadir, nah kita mau tanya nih sama Bunda Murti. Bunda, kameranya boleh di on cam Bunda? Iya, iya Ustazah. Nah, Masya Allah. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat Ustazah. Nah, sehat terus ya Bunda ya. Masya Allah. Amin. Bunda boleh perkenalkan Bunda namanya, asalnya, kemudian mulai dari latar belakang dan lain-lainnya Bunda, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin pertama eh, Bunda mau perkenalkan diri dulu. Nama Murti, umur 63 tahun. Udah lansia ya, Ustazah. Udah lansia. Daerah asal Sumatera Barat. Pendidikan terakhir F1, FKIP, jurusan matematika. Terus pekerjaan pensiun guru, ya kalau sekarang udah standby di rumah, isi hari-hari dengan menambah ilmu untuk bekal akhirat, terutama sekali mengikuti kelas-kelas online dan juga kajian-kajian offline. Eh, Ya, Masya Mungkin Allah. itu untuk perkenalan Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Nah, Iya. Bunda, sejak kapan Bunda ikut program jadi Hafiz Quran? Mulai bergabung itu sejak tanggal 12 Juni 2024. 12 Juni 2024. Ini Iya, juga Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hampir 7 bulan ya Bunda ya? hampir Wah, 7 Masya bulan. Allah. 12 Juni itu gabungnya kemarin. Dapat infonya dari mana Bunda? Ya waktu itu lihat-lihat apa Instagram kalau nggak salah Ustazah. Instagram. Nah, sebetulnya udah lama juga ya keinginan untuk ini untuk ya kalau Bunda kalau udah tahsin udah ada kelasnya, terus ada lagi apa terjemah Al-Qur'an per kata juga ada sudah ada kelas online-nya. Ya, berarti Bunda ingin lagi itu ada tambahan ya untuk kelas tahfiz gitu kan. Jadi pas buka Instagram, ya itu ada apa? Ada brosurnya di sana gitu. Terus di apa ikutin ya langsung daftar waktu itu. Masya Allah. Ah, Alhamdulillah. Berarti banyak ya Bunda kelas yang Bunda ikutin. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah. Di MIM juga ada ikutan Bunda. Ikut. Ah, Kalau yang kelasnya enggak gitu, cuma yang apa yang acara yang apa setiap minggu itu ikut gitu. oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kelasnya enggak. Oke, kalau sekarang hafalannya sudah sampai mana Bunda? Waktu itu Bunda sudah Hmm. sudah tasmi ya, Alhamdulillah. Udah alhamdulillah udah tasmi juz 30. Masya Sekarang udah masuk juz 29 Ustazah. Alhamdulillah. Juz Udah dua masuk puluh surat sembilan sampai surat Al-Ma'arij, berapa? Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij. Allah, Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau si Bunda ini kan kelasnya di kelas Ustazah Rinrin ya? Iya ya Ustazah. Nah, gimana nih Bunda pengalamannya, setorannya, mungkin perbaikan bacaannya oleh Ustazah Rinrin? Iya. Ya, alhamdulillah Ustazah, ya bunda-bunda semuanya. Untuk setoran selama ini alhamdulillah nggak ada kendala, lancar. Terus lewat PN ataupun video call itu lancar.
Dan kalau lewat PN itu ya koreksinya itu langsung gitu kan, langsung dikoreksi. Hmm, ya alhamdulillah lancar banget Ustazah. Oh, alhamdulillah. Nah, sudah 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 banyak ilmu ya Bunda, insya Allah dari tahsin, tajwid dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Kalau di sini juga ya Bunda, itu kita ada program atau gerakan sedekah subuh namanya. Nah, gerakan sedekah subuh itu kita mengajak para ayah Bunda untuk berdoa di mana waktu yang mustajab. Nah, karena didoakan oleh malaikat. Kalau Allah sendiri itu turunnya ketika sepertiga malam ya. Nah, ketika sepertiga malam. Nah, kalau malaikat itu ketika habis subuh atau ketika subuh hari. Nah, jadi di situ ada hadis yang bunyinya bahwa malaikat akan mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah subuh dan akan mendoakan keburukan untuk orang yang menahan hartanya. Nah, jadi kita itu mau ayah bunda ketika menjalani hari itu berdoa, mendoakan hajatnya, mendoakan orang lain dan sebagainya, atau ketika mau mencari ilmu itu diawali dulu dengan sedekah. Kenapa? Karena agar se seluruh kehidupannya itu diberkahi oleh Allah dengan doa dari malaikat itu tadi. Nah, itu. Nah, Bunda udah ikut gerakan sedekah subuh, Bunda? Iya, alhamdulillah udah Ustazah. Alhamdulillah. Sejak kapan mulai rutin nih, Bunda? Ya, alhamdulillah sejak masuk tanggal 12 Juni itu sampai sekarang alhamdulillah belum pernah putus gitu kan. Rutin setiap hari gitu. Masya Allah. Rutin ya, Bunda ya. Walaupun ya Nah, jadi ya walaupun produktivitas. sedikit ya Ustazah ya walaupun hanya 10.000 tapi keberkahannya itu sangat luar biasa dirasakan gitu. Ya, mungkin mungkin karena nilainya mungkin nilai keistiqomahan kita kali ya Ustazah ya. Nah, itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sedikit rutin berdoa karena apa yang kita Hmm. keluarkan di jalan Allah itu pasti sesuai dengan janji Allah akan Allah balas gitu ya Bunda ya. Hmm. Nah, Iya sesuai benar dengan hadis Ustazah. juga ya bahwa Hmm. sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Nah, malah akan Hmm. Allah lipat gandakan dengan Iya. kebaikan-kebaikan yang lain. Kalaupun Hmm. tidak dengan berupa uang ya Bunda ya, dengan kebaikan yang banyak. Iya banyak dari segi Gitu ya Bunda ya. kesehatan gitu. Yang Bunda rasain selama rutin sedekah subuh nih, ada nggak Bunda? Iya, ya udah pasti Ustazah, ada banyak sekali yang kita rasakan gitu kan. Pertama itu udah pasti ya pola kehidupan kita itu udah pasti berubah. Nah, ini berarti berubah ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, biasanya mungkin kita jam-jam berapa karena kita sudah banyak waktu kita untuk menghafal Al-Quran atau murajaah, ya itu udah pasti berubah. Otomatis pola kehidupan pasti berubah ke arah yang lebih baik gitu. Terus apa ya waktu-waktu yang kita lalui semakin berkualitas rasanya Ustazah karena kita mengisi dengan hal-hal yang baik gitu murajaah menghafal ada waktu-waktu senggang ya ingatan itu pasti untuk menghafal atau memurajaah hafalan gitu kan jadi sangat banyak sekali itu yang Bunda rasakan gitu ya kemudian kalau dari apa ya apa perasaan itu nyaman, tentram gitu kan ya. Pokoknya dada itu terasa ringan gitu kan. Nggak ada yang apa ada masalah itu rasanya ya itu cepat cepat banget tuh ada aja jalan solusinya tuh pasti datang sesaat gitu kan. Ya, yang lebih-lebih lagi Ustazah ya mungkin Bunda sangat itu untuk apa bersemangat sekali untuk mengerjakan sholat malam gitu kan. Ya, kenapa? Ya karena ini Ustazah, biasanya Bunda kan kalau sholat malam tuh ayatnya pasti surat-surat pendek gitu kan, surah-surah yang pendek. Karena kalau sekarang sejak hafal juz 30 alhamdulillah gitu kan. Rasanya kalau kalau sedikit rakaatnya Bunda rugi banget gitu kan. Jadi semakin banyak rakaat kita sholat itu hafalan kita kan semakin banyak bisa kita murojaah gitu. Kita sudah bisa membaca dari surat An-Naba, An-Naziat, Al-Mutaffifin ya. Kalau semakin banyak rakaatnya ya semakin banyaklah kita memurajaah hafalan gitu. Itu Masya Allah. rasanya sangat luar biasa sekali Ustazah. Yes. Itu yang nggak bisa diiniin gitu kan.
Ya nggak Tidak mau lah kalau nggak apa, kalau nggak nggak melaksanakan sholat malam itu rugi banget gitu saya. Karena di samping kita bisa memurojaah hafalan, ya kita tahu kan keutamaan-keutamaan untuk dari apa, dari nilai-nilai ibadahnya gitu. Terus itu untuk segi kesehatan itu sangat berdampak sekali Ustazah. Ya, biasanya Bunda sebelum ini ya, sebelum sebelum menghafal Al-Qur'an itu sering setiap bulan tuh pasti kontrol ke rumah sakit kan. Kontrol ke rumah sakit, minum obat gitu kan. Alhamdulillah Ustazah, sejak menghafal Al-Qur'an, ya mungkin keajaiban sedekah subuh yang sangat luar biasa ya Ustazah. Ya dengan izin Allah juga, ya Bunda nggak pernah lagi ke rumah sakit sampai sekarang. Dan nggak pernah minum obat lagi gitu kan. Ya, itu terasa banget Ustazah. Itulah luar biasa banget. Nah, dan banyak lagi keajaiban yang lain gitu kan, yang Bunda rasakan sendiri gitu. Ya, jadi berarti kalau kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya ditambah lagi dengan ibadah-ibadah, ya, sedekah-sedekah subuh apalagi ya, itu rasanya luar biasa banget. Dampaknya kepada diri kita sendiri gitu kan. Ya, banyak banyak yang Bunda rasakan gitu kan. Kalau keajaiban-keajaiban ya pernah ya Bunda, mungkin Bunda cerita sedikit ya saja nggak apa-apa ya. Ini mungkin dalam waktu 2 minggu ini baru saja. Bunda keluar bawa motor gitu kan. Ya mau pulang gitu kan, ada mobil box di air mineral, dia motong-motong Bunda gitu kan, motong Bunda. Tahu-tahu nggak, setelah dia motong dia mendadak berhenti gitu kan. Mendadak berhenti, Bunda tentu udah pasti mendadak juga berhenti di belakangnya gitu kan. Ya tahu-tahu Ustazah setelah dia berhenti dia langsung mundur. Mobilnya langsung mundur, kebetulan Bunda pas di belakang mobil itu gitu kan. Akhirnya kan dia keseret ke belakang gitu kan. Ya keseret ke belakang, ya Bunda nggak tahu lah kenapa Bunda kok bisa berdiri aja gitu kan. Bunda berdiri padahal motor Bunda jatuh gitu. Motor Bunda apa, ada apa, apa, ada oleng gitu kan, ada jatuh gitu kan. Padahal Bunda berdiri. Jadi itu rasanya apa, keajaiban banget itu saya. Bunda nggak kenapa-kenapa, nggak gores sedikit pun Bunda nggak ada. Nah, padahal motor Bunda itu lampu depan itu pecah ya. Lampu depannya pecah, kemudian skop di depan itu juga pecah gitu kan. Jadi, kenapa ya Bunda mikir-mikir ya, ya Allah, mungkin ya berarti Allah memberikan perlindungan gitu kan. Itu terasa banget Ustazah. Alhamdulillah gitu. Jadi berarti semakin kita dekat dengan Al-Quran ya Alhamdulillah. nampak dampaknya sangat banyak dan luar biasa sekali Ustazah. Ya, mungkin itu Berarti saja. memang ya Bunda, Al-Quran itu penyembuh dan juga Iya, perlindung ya. Dalam Quran berlindung. Surah Yunus ayat yang kelima 57 kalau tidak salah ya di situ itu saya lihat dulu. Quran Surah Yunus. Nah, Al-Quran sebagai penyembuh itu, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran itu sendiri. Nah, dari Tuhanmu penyembuh penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di situ dalam Quran kan Allah sendiri bilang bahwa Al-Quran itu penyembuh. Nah, jadi apa yang mau kita ragukan lagi gitu ya Bunda ya. Nah, karena kan Al-Quran ini sudah paten pedoman hidup kita ya Bunda ya. Insya Allah tadi Iya, ceritanya ketika kecelakaan serasa ditolong, dilindungi gitu ya Bunda ya. Kehidupan jadi tenang, hati menjadi tentram. Nah, itu mahal iya, sekali. Nah, kadang iya, banyak orang yang kaya tapi dia hatinya tidak tenang. iya, Mungkin karena ada gelisah. gitu kan. Insya Allah. Terharu sekali sih Bunda. Iya benar Ustazah. Udah mikir-mikir ya, iya kenapa ya, ya Alhamdulillah. Bunda. Ya ini berkat, ini ya berkat ya menghafal Al-Quran, juga sedekah subuhnya gitu. Kemudian apa, infak-infak yang lainnya gitu. Padahal kalau kita bandingkan sedekah kita yang mungkin ada yang 1.000 setiap hari, ada yang 5.000 setiap hari, itu di mata manusia itu kecil ya Bunda. Nah, tapi di mata Iya, Allah itu balasannya besar sekali. iya Nah, benar Ustazah. banyak orang yang mungkin mikir-mikir dulu ya.
untuk sedekah, mau nabung aja biar biar uangnya nambah. Nah, padahal sedekah itu sendiri adalah ladang untuk menambah Menambah. kebermanfaatan, kebaikan, bahkan harta itu sendiri bisa ditambahkan gitu ya Bunda ya. Iya Allah benar Ustaz. yang membalasnya, Masya Allah. Tabarak. Nah, jadi Hmm. ayah Bunda, itulah keutamaan, keajaiban yang sudah Bunda Murti rasakan. Nah, selama ikut jadi program jadi hafiz Quran, menghafalnya, kemudian sudah tasmi juga 1 juz, Alhamdulillah. Baru bulan kemarin ya Bunda ya? Iya, Nah, Oktober. Oktober kalau Oktober, Masya iya Allah. Oktober. Alhamdulillah. Akhir Oktober. Semoga nanti juz 29-nya juga lancar ya Bunda ya. Nah, jadi Amin. Mohon doanya Ustazah. Amin. Bismillah. Nah, jadi untuk menghafal juga beda-beda ya Bunda ya. Ada yang hafalannya cepat, ada yang hafalannya lambat. Nah, seperti Iya itu. benar. Tapi kalau kata Ustadz Ihsan, ayah Bunda semuanya, menghafal itu seperti lari maraton. Nah, dia ada yang cepat. Kalau lari maraton kan ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting sampai. Yang berhenti itu hanya ketika mati atau sakit. Nah, seperti itu. Maka memang harus sabar. Mungkin ada yang mengulang berpuluh-puluh kali, ada yang sebentar saja, tapi satu yang kita cari keistiqomahan. Iya. Nah, keistiqomahannya. Jadi Allah itu bakal lihat segimana serius kita mau menghafalkannya. Kayak gitu. Nah, tapi setelah menghafal, jangan tiba-tiba stuck dan berpikir, aku susah menghafal nih, udah ah mau berhenti aja. Nah, itu yang hati-hati karena itu bisikan-bisikan tuh Iya. bisikan-bisikan dari sebelah kiri ini auzubillahi minasyaitonir rajim gitu kan. Nah, itu hati-hati. Nah, makanya di sini kita punya satu jargon. Nah, maka jargonnya itu adalah 1 hari 1 ayat. Gimana Bunda? Iya. Apa? 1 hari 1 ayat Satu hari satu ayat, namun sampai sampai akhir ayat. akhir ayat. Nah, Masya Allah. Tidak apa-apa. 1 hari Tidak satu tidak apa. akhir ayat. Karena ada cerita itu ada santri juga beliau itu menghafal juga sama. Nah, ketika menghafal itu pas di surah Al-Fajr. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fi jannati. Buat Wahai di jiwa-jiwa jannah. yang tenang. Nah, itu eh, boleh ayah bunda lihat semua di akhir-akhir ayat surah Al-Fajr. Nah, itu bunyinya kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Nah, kayak gitu kan. Nah, boleh dibaca di Al-Qur'annya di situ. Nah, jadi beliau itu sedang menghafal. Nah, meskipun di rumah sakit, beliau sedang sakit kan. Ini saya terharu sekali dengar kalau udah baca dan cerita-cerita dengan bunda-bunda yang lain gitu kan. Waktu itu kisahnya beliau itu menghafalnya sedang di rumah sakit juga. Nah, pas menghafalnya itu di surah Al-Fajr, lalu tiba-tiba besoknya itu tidak bisa hadir. Nah, dan juga mm, tidak lama kemudian itu beliau rupanya ada kabar bahwa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat cerita bahwa memang ketika malam besoknya itu sedang menghafal ayat itu. Nah, jadi kan apa ya indah sekali gitu kan ketika meninggal itu sudah dalam keadaan yang sedang menghafal Quran gitu ya, Bunda. Iya. Masya Allah, semoga beliau husnul khotimah gitu kan. Dan beliau juga Amin. mengajak anaknya untuk ngafal juga gitu. Nah, Masya Allah. Jadi kan pahalanya itu selalu mengalir ya. Nah, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, apalagi kepada Quran, itu insya Allah orang yang ikut dari ajakan kita, beliau melantunkan Al-Quran, itu pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Nah, Masya Allah, tabarakallah, seperti itu. Nah, Bunda kan sudah hampir 7 bulan ya di sini, Bunda. Nah, kira-kira Iya. yang bikin Bunda bertahan di program ini apa, Bunda? Ya, udah pasti ya Ustazah ya, karena bisa menghafal Al-Quran, dibimbing oleh Ustazah, Ustaz dan Ustazahnya sangat profesional sekali. Ramah, rendah hati, bahasanya santun, ya terasa banget itu Ustazah. Ya, rasanya nggak mau lepas dari hati ini gitu.
Barakallah. Terus Minta ya, doanya iya, juga Bunda ya. iya. Semoga kita semua di sini sehat semuanya. Bisa juga membantu ayah bunda semua yang sudah Allah pilihkan dari 23 juta manusia yang ada di muka bumi ini. Iya. Ayah bunda yang sudah Allah pilih untuk ikut dalam program-program kebaikan dan salah satunya di program jadi Hafiz Quran ini. Nah, Bunda, di sini kan ada yang sudah ikut program, mungkin ada yang juga yang belum ikut program. Kira-kira motivasi dari Bunda. Nah, untuk menghafal apa nih Bunda? Motivasi ya. Ya kalau motivasi ya yang Bunda ya berarti kan memang ya kita harus yang namanya hidup kita harus ingat ya hidup ini dunia ini adalah sementara gitu kan. Kalau sementara berarti yang abadinya udah pasti akhirat. Kita hidup di dunia ini udah pasti mencari bekal ya, mencari bekal untuk hidup di akhirat. Ya rasanya kalau dengan apa bekal bekal yang harus yang bisa membantu kita ya tuh kita pasti ya apa yang kita apa yang kita cari di dunia ya tentu terutama sekali untuk yang bersifatnya eh, yang ibadah gitu ya. Jadi rasanya kalau seandainya kita kalau apa kita itu harus berpikir gitu ya apa yang bisa ya apa yang akan bisa menolong kita nanti di akhirat ya ada pasti satu-satunya ada pasti Al-Quran gitu kan kalau Al-Quran berarti kita pasti kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat gitu. Jadi kalau ini kalau kita nggak apa kalau kita nggak bisa berarti kita harus ini harus bisa uh, mengikuti gitu kan harus harus ini harus ada niat dalam hati gitu kan jadi berarti kita uh, ya satu-satunya wadah yang bisa menjembatani ini ya belajar apa menghafal Al-Quran ya dibimbing oleh ustadz dan ustadzahnya yang profesional terus ada perbaikan kelas tahfinnya ada perbaikan bacaan segala macam kemudian ajakan-ajakan untuk kebaikan terutama sekali untuk peluang-peluang untuk beramal saleh itu banyak sekali di JHQ ini gitu kan. Jadi rasanya rugi banget lah kalau nggak ikut bergabung gitu kan. Kalau kita udah tahu dengan JHQ ya rugi rasanya kalau nggak ikut bergabung gitu kan. Ya mudah-mudahan eh, ayah bunda ya mungkin ya setelah kalau udah tahu dengan JHQ sudah pernah membuka ikut kajian-kajian dengan JHQ ya yang mudah-mudahan terbuka juga hatinya untuk bisa bergabung. Ini sangat memberkati nih untuk amal-amal ibadah kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bunda, setiap amal soleh itu pasti ada balasannya. Nah, Iya. setiap harta yang ayah bunda berikan di jalan Allah, entah itu di program ini atau kepada yang lain, itu insya Allah juga akan tetap Allah Masya lipat. Allah. Ya, Alhamdulillah. dan lagian di JHQ ini ya Ustazah ya, kita itu kan kayaknya ya apa mendapatkan apalah gitu kan karena kita itu apa apalagi setoran dengan video call langsung itu kan langsung kita secara personal kita dibimbing gitu kan jadi rasanya luar biasa banget gitu kan dibimbing Langsung ya. bacaan iya langsung personal lagi kan nah ini rugi jadi nggak tahu lah entah kemana yang akan kita dapatkan dengan hal yang seperti ini gitu kan jadi kita jadi di JHQ inilah kita dapatkan gitu kan ustazah yang profesional gitu kan luar biasa banget gitu membimbing dengan penuh keikhlasan gitu kan dengan ramah sopan santun yang sangat profesional gitu kan jadi rasanya ya luar biasa lah gitu ya Terima kasih Bunda untuk semua jawabannya, untuk semua kisah-kisah yang sangat luar biasa. Nah, semoga kita menjadi salah satu dari hamba Allah yang Allah berikan ketenangan hati untuk ayah bunda semuanya, kelancaran di segala hidupnya, yang Allah berikan jalan keluar dari segala masalahnya. Karena ada hadis yang mengatakan, belilah kesusahanmu dengan sedekah. Nah, itu sudah ada. Kalau perkataan Allah atau hadis Nabi saja kita tidak percaya, mau bersandar kepada siapa lagi? Maksudnya kayak gitu. Nah, jadi takutnya ada yang mikir gini, ini sedekah, sedekah, sedekah mulu gitu kan. Nah,
Itu hanya ajakan kebaikan saja. Jika dirasa mengganggu, nah itu silahkan diabaikan saja seperti itu. Nah, tapi sini kita mengajak ayah bunda untuk ikut dalam kebaikan. Nah, karena kita tidak tahu nih, ya Bunda Murti, dari apa namanya, dari amal soleh yang mana yang Allah terima. Iya, Bisa terima. jadi hafalan kita belum belum Allah terima karena ada amalan lain yang belum bagus atau sholatnya belum sempurna dan lain hal sebagainya. Nah, jadi amalan manapun yang itu baik dan tidak menyesatkan, nah itu ya yang tidak menyesatkan, silahkan dilakukan seperti itu. Apalagi yang paling ringan itu kan membaca Quran ya. Membaca Hmm. Quran, belajar Quran, sedekah mungkin satu hari 1.000 atau kurang dari itu 5.000, 10.000. Kalau misalnya ada rezeki lebih boleh lebih seperti itu kemanapun dan dimanapun seperti itu. Nah kalau ke JHQ sendiri di sini itu programnya ada buka puasa santri. Nanti itu akan didoakan oleh para santri. Nah jadi sedekah dari ayah bunda itu langsung tersalurkan Iya, dan benar. tidak mengendap seperti itu. Ada guru ngaji gembira yang menggembirakan guru ngaji yang guru ngajinya itu di dalamnya tahun hanya 250.000. Nah, tahun hanya 250.000. Kemudian ada juga yang tidak dibayar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita membahagiakan guru-guru ngaji itu selama sebulan sekali. Itu salah satu programnya. Terus ada program mingguan puasa Senin Kamis. Nah, jadi santri-santri di sini juga itu diajarkan untuk puasa Senin Kamis. Nah, jadi kita mensupport hidangan buka puasanya yang nanti akan ayah bunda bisa titip doa, nanti akan didoakan oleh anak-anak di sini. Dan banyak lagi program lainnya. Nah, seperti itu. Kalau tabakallah untuk kayak Bunda, semoga ini bisa menjadi motivasi. Nah, untuk lebih naik lagi nih iman ini. Nah, jadi kita ngecas iman di sini dengan mendengarkan pengalaman, kisah real nyata ya. Nah, fakta dari Bunda Muti, Masya Allah. Jadi saya sudah menghubungi Bapak Bunarjo. Nah, Bapak Bunarjo ini Bapak Bunarjo ini itu seorang mualaf, ayah bunda. Nah, beliau sekarang sedang belajar tahsin. Jadi dalam satu malam itu beliau bisa ikut dua kajian. Ada kajian tahsin, sedang belajar Quran beliau sekarang. Nah, kemudian belajar juga bersama Ustadz Husen di sini. Nah, Ustadz Husen ada nggak ya? Selagi beliau belum masuk, coba kita dengarkan Ustadz Husen bagaimana apa namanya beliau semangatnya beliau untuk ngaji gitu. Nah, beliau itu mulainya dari Iqra kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini ada bunda yang nanya, mau tanya gimana cara ikut hafalannya. Nah, itu sudah dicantumkan nomornya ya bunda. Silakan hubungi nomor yang sudah tertera di bawah di situ untuk kayak bunda ikut dan yang baru bergabung nanti bisa tanya-tanya ke adminnya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Husin sepertinya belum belum hadir ya. Nah, itu. Ya, tadi. Nah, sampai sini Bunda-bunda mungkin ada yang mau ditanyakan. Di sini ada Bunda Misra. Bunda Misra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ini Bunda Misra juga nih salah satu santri yang udah tasmi ya Bunda ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Tasmi juz berapa kemarin Bunda? Yang terakhir itu surat-surat penting seperti Al-Waqi'ah, Oh, Masya Allah, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya. ya. Bunda. Masya Allah. Nah, kalau Bunda Misra sendiri sudah berapa lama Bunda di JHQ? Oh, di ini baru cuman menghafalnya udah beberapa tahun yang lalu. Oh, menghafalnya udah beberapa tahun yang lalu. Kalau di sini baru berapa lama Bunda? Suaranya putus-putus, maaf. Sekitar 3 bulanan ini sepertinya. 3 bulanan ini, Masya Allah. Nah, gimana Bunda? Neng boleh boleh tanya-tanya nih Bunda? Ya, Halo? ya, Neng boleh tanya-tanya sedikit Bunda? boleh-boleh silakan Ustazah. Ya, Masya Allah. Nah, tadi kan Bunda apa ikut programnya baru Alhamdulillah sudah 3 bulan ya Bunda ya. Nah, Iya. hafalannya juga sudah berbagai macam ya surah ya. Surah Al-Waqi'ah. Surah apa lagi tadi Bunda?
Jus 30, Sudah 29. satu juz, juz Eh, 30. Cuman di JHQ ini karena baru Bunda mengambil surat penting yang 7 itu Hmm. dari Ar-Rahman Al-Waqiah Al-Mulk Yasin Al-Kahfi itu selesai di 3 bulan ini. Insya Allah, iya. Bunda di boleh di open nggak kameranya? Baik. Sebentar ya, saya sedang makan masalahnya. Saya Oh, tutup Insya dulu. Allah lagi makan. Maaf ya Bunda jadi mengganggu nih. Nah, karena Iya, kita Pak. lihatnya di Bentar. sini udah rata-rata. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bapak Ini Bunarjo. Masya maaf Allah. nih agak telat masuknya tadi di pengajian MIM. Itu Nah, MIM di Ismuhu Yahya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, Udah selesai di sana langsung masuk ke ini Masya Allah, tabarak. yang di sini. Kita masuk dulu ke Bunda Misra ya Bapak Bunarjo ya. Ya ya baik-baik Ustazah. Oke, boleh. Oke, Bunda Misra boleh dilanjut. Maaf Bunda mengganggu nih jadinya. Nggak apa-apa. Silakan, Ustazah. Tadi sampai mana tadi ya Bunda ya? Lupa juga saya jadi. Tadi sudah 3 bulan ya bergabung di sini. Kemudian Bunda sudah tasmi juga juz 30 dan sekarang lanjut ke surah-surah pilihan ya, surah-surah penting. Nah, Iya, kalau saya di menghafal ini motivasi Bunda untuk menghafal itu apa Bunda? Ikut program ini juga motivasi. eh, apa namanya ya? Sebetulnya yang JHQ ini kan baru 3 bulan, cuman termotivasinya dengan Al-Quran ini sudah eh, beberapa tahun yang lalu lah. Cuman yang terjun di dunia menghafal ini dua, 2 atau 3 tahun belakangan ini. Ya, seiring kita belajar terus dan berpikir apa apa unggulan yang akan kita bawa ke depan Allah, di hadapan Allah itu. Eh, Apa yang harus kita persiapkan? Ternyata salah satu yang kita persiapkan adalah bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran. Jadi saya sangat bercita-cita menjadi keluarganya Allah, dan setelah dibaca dan didengar dan dipelajari ternyata menjadi keluarganya Allah itu adalah bersama dengan Al-Quran. Itu dasarnya. Dan setelah menjalani itu seperti yang disampaikan oleh Bunda Murti tadi, kita peroleh itu, Allah begitu lapangkan urusan kita, mudahkan urusan kita, lapangkan hidup kita. Dan saya sudah insya Allah sudah menerima rasanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanya eh, berbagai macam asal ada program Al-Quran ini Bunda sangat tertarik sekali gitu kan. Jadi di samping Jaki banyak juga itu program yang lain yang Bunda ikuti, yang topiknya selalu bersama Al-Quran gitu. Insya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi memang benar sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Nah, jadi sahabat bertanya nih kepada Rasulullah, siapa? Ya Allah, gitu. Siapa? Ya Rasulullah gitu kan. Nah, jadi di situ jawab para ahli Quran. Mereka lah keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Nah, jadi ayah bunda di sini itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Nah, yang sudah membersamai Quran, mungkin yang belum ikut program ini atau yang mungkin belum mulai menghafal, itu juga sekarang nih Allah ringankan ayah bunda untuk mengklik link Zoom itu, maka ayah bunda sudah Allah pilih apakah mau diambil atau tidak. Nah, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, gitu ya bunda. Kalau bunda sudah rutin sedekah subuh bunda, saya lihat sudah ya bunda ya. Alhamdulillah. Insya Allah itu sudah kita rutinkan jauh-jauh hari itu Insya Allah ya. Karena itu betul-betul membuat kalau ingin menambah rezeki maka bersyukurlah. Jadi salah satu cara bersyukur yaitu menginfakkan sebagian yang dianugerahkan Allah, dan ini insya Allah sudah menjadi program Bunda ini gitu ya, untuk ke beberapa eh, apa namanya eh, lokasi atau apapun itu namanya, itu sedekah subuh. Dan mungkin ini sedikit berbagi pengalaman saya tentang sedekah subuh ini. Lakukanlah sesuatu perubahan terus gitu kan. Mungkin Mm-mm. pertama dulu Bunda sedekah subuh itu sedekah subuh Rp2.000 gitu ya per subuhnya. Terus kita punya, ya Allah saya ini mau tambah sedekah saya ini, insya Allah engkau pasti akan lapangkan lagi.
naikkan jadi 5.000 misalnya, naikkan lagi. Jadi ternyata berspekulasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tijaratan lan tabur, suatu perdagangan yang tidak merugi. Jadi saya sangat punya pengalaman betul di sini. Barangkali mungkin teman-teman bisa contoh gitu kan. Jangan jangan ragu. Saya mau naikkan ini dari 10.000 menjadi 20.000. Ya Allah pasti engkau akan ganti dengan yang lebih baik gitu. Itu betul-betul Bunda dapati janji Allah itu gitu ya. Ketika kita mulai bersyukur dan salah satu caranya untuk berbagi rizki, maka Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Insya Allah, tabarakallah. Memang kalau apa-apa yang disedekahkan atau apa-apa yang kita lakukan yang itu langsung ke jalan Allah itu jangan ragu ya Bunda ya. Nah, karena semua sesuai dengan janji Allah, apa-apa yang kamu infakkan itu akan Allah lipat gandakan. Dan kamu tidak akan mendapatkan kebaikan itu sebelum kamu menginfakkan hartamu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Misra atas jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sekarang kita lanjut ya ke Bapak Bunarjo. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Bapak Bunarjo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sehat Pak? Eh, ada batuk sedikit nih, Ustazah. Syafakallah ya Pak ya. Semoga lekas sembuh. Semoga sampai Amin. gugur dosa. Insya Allah. Amin. Oke Pak, boleh perkenalan Pak, namanya, asalnya, kemudian Eh, belakang keluarga, dan lain sebagainya. Nama saya Bunarjo, kelahiran Pontianak, tapi sekarang tinggal di Cikampek, Jawa Barat, Oh, Pontianaknya di mana Pak? Tanjung Pura. Tanjung Pura, Masya Allah, tabarak. Ya, Wah, baik Pak, dilanjut. ya. Saya sekarang tinggal di Cikampek, Jawa Barat. Jadi mata pencahariannya juga di Cikampek sini. Jadi motivasi saya untuk belajar ya untuk mencari ridho Allah aja. Masya Allah, tabarakallah. Oke, boleh tahu latar belakangnya Pak? Latar Yang saya dengar belakangnya, Bapak mana? ya saya mualaf. Dari kalau istiqomahnya baru 8 tahun terakhir ini. Istiqomahnya Tabarakallah. ya. Semoga Allah istiqomah selalu ya Pak ya. Amin, amin. Makasih Allah doanya tunjukkan terus. Ustazah. Alhamdulillah. Oke, umurnya berapa Pak? Saya 56 tahun. 56 tahun. Kalau Bunda Murti tadi umurnya berapa Bunda? Dan 63 tahun, Ustazah. 3, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin di sini ada ayah bunda yang lebih dari itu. Nah, semoga bisa jadi motivasi juga ya, ya bunda ya, Masya Allah. Nah, jadi di umur yang segini itu tidak menyebabkan kita untuk berhenti menuntut ilmu. Nah, karena menuntut ilmu dari buayan sampai liang Iya. lah. Saking pentingnya menuntut ilmu. Oke, Bapak Bunarjo, boleh nanya lagi? Iya, Ya? ya Ustazah. Saya seneng nih kalau sama Bapak Benarjo nih yang paling semangat. Udah ikut MIM, ikut tahsin itu paling semangat. Masya Allah, tabarakallah. Dan bunda-bunda yang lainnya juga nih. Nah, Bapak ikut program jadi Hafiz ini Bapak dari kapan atau sudah berapa lama? Kurang lebih ada 2 bulan setengah. dua Dua bulan bulan setengah. setengah. Masya Allah. Ah, Itu mulainya dari Iqra. kalau Ikro eh, belajar sendiri, belajar Belajar apa di apa dari dari Ustadz MIM Husain. juga, belajar juga dari MIM dari Nah, kalau dengan Ustadz Husain itu ngajinya Iqra atau hafalan Pak? Ustadz Hussein hafalan, hafalan. Hafalan. Gimana tuh Ya, Pak hafalannya dengan Ustadz Husain? udah sampai ke surah Al-Maun. Masya Allah udah sampai surah Al-Ma'un. Itu Bapak Ya, menghafal sendiri atau dibantu voice note sama Ustadz Hussein atau gimana? di dibantu voice note sama Ustadz Hussein. Masya Allah. Jadi Bapak mendengarkan VN ya Pak ya dari Ustadz Hussein. Betul, Masya betul. Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, jadi di voice note itu ayah bunda bisa bisa request nih. Misalnya Ustazah Hmm. saya belum lancar membaca Quran tapi pengen pengen hafal Quran. Nah, Ya. nanti bisa juga di voice note kan oleh ustazahnya
Nah, jadi ayah bunda bisa mendengar nih panjang pendeknya, kemudian bisa didengarkan berulang-ulang dan menghafal seperti itu. Itu salah satu caranya ya, ayah Ya, bundanya ya. Nah, Alhamdulillah sekarang sudah sampai Al-Maun ya Pak ya, Masya Allah. iya betul. Kalau di MIM saya udah kurang lebih hampir setahun setengah Masya Allah setahun setengah, berarti di dari tahun MIM. kemarin ya Pak ya. Ya, pertama ada dari Kak Siti Fatimah sama Kak Fitriani. Terus sekarang ada juga dari MIM yang dari Kak Rosa Mari ya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ya Pak program yang ikut. Iya, Nah, tadi juga habis habis itu ya, habis dari MIM juga ya. Nah, betul 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 itu. Ustazah. Gitu. Oke, kalau gitu, eh, kenapa Bapak mau ikut program ini, Pak? Nah, kan padahal banyak nih program yang udah Bapak ikutin nih. Lalu, Saya mau bisa bela- baca Quran dengan tajwid yang betul. Masya Allah, ingin bisa baca Quran dengan tajwid yang betul ya. Ya, Nah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan, Allah amin, lancarkan untuk ayah. amin. Terima kasih doanya Ustazah. Sama-sama Bapak. Oke, kalau boleh tahu Pak, motivasinya. Nah, motivasi mau ngapal Quran, mau belajar Quran, padahal umur sudah segini. Kayak gitu. Oh, mencari ridho Allah. Alhamdulillah, mau mencari ridha Allah. Memang Ya, manusia, manusia dan jin sendiri pun itu diciptakan untuk beribadah ya Pak ya. ya Kalau betul Ustazah. nggak dapat ridhonya, mau apa kita gitu ya. Insya Allah. Dan hafalan saya mau persembahkan untuk kedua almarhum dan almarhumah orang tua saya. Amin ya Allah, semoga setiap huruf, setiap bacaan, setiap hafalan, setiap amalan-amalan soleh yang ayah bunda, terkhususnya Bapak Bunarjo juga itu mengalir pahalanya untuk kedua orang tua dan juga Amin, amin. dan Makasih kebaikan doanya dan setiap Ustazah. kebaikan-kebaikan nih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Itu tadi ayah bunda semuanya, terima kasih Bunda Misra, Bunda Murti, Bapak Bunarjo. Nah, karena sudah mau jam 9. Nah, itu tadi kisah inspiratif atau kisah luar biasa dari tiga lah ya, dari beberapa santri di program jadi Hafiz Quran. Nah, ada hampir eh, di grup itu sudah hampir 580-an ya. Nah, hampir segitu di grup yang sudah ikuti di program Hafiz Quran ini. Nah, sudah hampir 600 orang alhamdulillah. Nah, kalau ditambah dengan yang mungkin belum ikut program jadi Hafiz Quran yang menghafal itu juga ada orang tua asuh. Nah, itu juga mungkin sudah 1.000 lebihan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, mungkin itu ayah bunda semuanya, semoga bisa termotivasi, semoga semakin bertambah imannya, semakin Amin, Allah lapangkan dadanya untuk selalu beramal soleh, karena kita tidak tahu amin, amal soleh yang mana yang Allah terima dan nanti akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. amin, Nah, amin, kita sangat butuh nih syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya Al-Quran. Itu kita sangat butuh sekali. Siapa di dunia ini yang tidak butuh dari kedua syafaat itu? Nah, Masya Allah. Nah, jadi selagi kita masih diberikan umur, masih diberikan nafas, nah silahkan berbuatlah amal soleh yang banyak. Nah, seperti itu ayah bunda sekalian sampai sini. Nah, karena sudah malam juga di sini ada yang sudah wita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi yang kuat dan mendalam. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi Neng ucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Murti, Bapak Bunarjo, dan Bunda Misra, dan semua ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, kita sama-sama tutup sama terima dengan kasih membaca. Ustazah. Sama-sama Bapak Bunarjo, untuk ayah bunda di sini mungkin yang mau ikut, nah di situ sudah ada ya, mau tanya gimana cara ikut hafalan atau ikut programnya, apa aja programnya, itu silakan hubungi nomor yang tertera di situ ya, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah di sini masih bertahan 56 orang. Nah, Masya Allah berarti ini semua adalah hamba-hamba pilihan Allah. Nah, yang hidayahnya sudah lewat nih. Hidayah itu Hmm. dicari ya. Nah, Ya, hidayahnya sudah ada nih, hidayahnya sudah ada. Tergantung ayah bunda mau ditangkap
atau mau dilepaskan? Hanya sekedar masuk ke kanan, keluar ke kiri. Nah, itu silahkan. Ada di tangan ayah bunda semuanya. Hidayah itu susah kalau kita tidak mencarinya. Ketika sudah ada kebaikan masuk, nah berarti itu sudah datang tuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ayah bunda semuanya. Mohon maaf jika kata-kata saya mungkin ada yang kurang berkenan di hati karena saya adalah manusia juga yang tempatnya khilaf dan salah. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Alhamdulillah. Oke, kita sama-sama tutup ya. Dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau yang sering ikut meme itu yang sering berpesan. Silahkan sebelum tidur baca Al-Mulk supaya bisa mendapatkan penerangan di alam kubur. Nah, karena kita semua pasti mati. Nah, baca Al-Mulk, kemudian sebelum tidur maafkan diri sendiri, seperti pesan Ustadz Ihsan, maafkan orang lain yang mungkin menyakiti hati, minta maaf dan minta ridho kepada suami atau istri, minta maaf juga kepada anaknya. Nah, semoga mereka ridho dengan apa yang sudah kita lakukan dan menjadi pahala yang terus mengalir untuk kebaikan-kebaikan di jalan hidupnya. Oke, mungkin itu aja, situ aja ayah bunda. Nah, udah ditutup tadi ya. Nah, sudah hamdalah juga. Nah, saya mohon maaf, kita akhiri bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran, Ustazah. Terima kasih. Saya tutup ya. Selamat istirahat. Tapi kalau sekolah kan kemarin pas ulangan terakhir, besok kalau ulangan sekolah